Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali dalam renungan 79. Rise up, mari terus bangkit, bergerak dan berdampak bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 81 ayatnya yang ke-9 sampai 17. Saya akan membacakan ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul sekiranya. Bapak, Ibu, Saudara, kata sekiranya ada padan kata yang serupa, yaitu kalau saja. Ini adalah kata konjungsi atau kata penghubung yang digunakan untuk mengungkapkan situasi atau kondisi yang tidak terjadi. Suatu keinginan atau harapan yang tidak terwujud, yang menimbulkan kekecewaan atau penyesalan. Di ayat yang kita baca, pemazmur Asaf mengatakan bahwa sekiranya umat Tuhan mendengarkan Tuhan, berarti dalam kenyataannya keinginan Tuhan, harapan Tuhan agar umatnya mendengarkannya tidak terwujud. Umatnya tidak mendengarkan Tuhan. Tidak mendengarkan artinya tidak memperhatikan, mengabaikan, tidak taat atau tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Dan itu mengecewakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, mari lebih lagi kita bahas ayat 9 sampai dengan 17. Pasal 81 kitab Mazmur ini. Pemazmur mengingatkan umat Israel akan perintah Tuhan. Demikian, dengarkan hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Bahkan dinyatakan dalam Keluaran 20 ayat 5, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Namun amat disayangkan, bangsa Israel tidak mau mendengarkan Tuhan berfirman. Tuhan menyatakan dalam Mazmur 81 ayat 12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Bapak, Ibu, apa akibat bangsa Israel tidak mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, ditimpa kesulitan dan penindasan. Di dalam Alkitab dikatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asera. Tertulis dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7. Dan dinyatakan juga di kitab Hakim-Hakim 10 ayat 6. Umat Israel melayani dewa-dewa asing seperti Baal dan Asera yang menyebabkan mereka ditimpa kesulitan dan penindasan. Sama seperti kita ya Bapak Ibu. Seringkali kita juga tidak mau mendengarkan suara Tuhan.
Tuhan sering menggunakan istri, suami, anak, atau pimpinan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan peringatan, nasihat, dan teguran kepada kita. Misalnya, suami menegur istri yang terlalu boros belanja barang-barang promo yang bukan kebutuhan pokok. Dokter yang sudah menasehati agar kita menghindari makanan, minuman yang bisa memperparah penyakit. Hamba-hamba Tuhan yang berulang kali menyampaikan nasihat dari mimbar supaya kita taat melakukan firman Tuhan. Ketika kita mengabaikan, itu berarti kita tidak mau mendengar suara Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi kita. Akhirnya kita mengalami akibatnya, mungkin sakit menjadi lebih parah atau serius. Kesulitan keuangan, tertipu, banyak hutang, bahkan gagal meraih harapan, rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga. Mungkin hidup keluarga menjadi berantakan, tertekan, tertindas, stres oleh berbagai masalah dan persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, akibat tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan. Di ayat ke-13, sebab itu Allah membiarkan mereka dalam kedegilan mereka, dan Allah membiarkan mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Akibat dari tidak mendengarkan Allah, Allah membiarkan mereka menanggung konsekuensi, mengalami kekalahan menghadapi musuh. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 14-15 dikatakan bahwa murka Tuhan bangkit karena ketidaktaatan umat Israel yang menyembah dewa-dewa asing, sehingga Allah menyerahkan mereka ke tangan perampok dan musuh yang menindas mereka, membuat mereka tidak sanggup menghadapi lawannya sendiri. Bapak Ibu, kita mungkin tidak menyembah patung atau dewa-dewa, kita masih menyembah Allah. Tapi waktu kita habis untuk HP, untuk mengejar uang, waktu kita habis untuk kita tidak dapat membaca firman Tuhan atau berdoa karena terlalu kelelahan. Nah, atau kita melihat saudara kita atau orang-orang di sekeliling kita jatuh bangun dalam dosa yang sama, mungkin karena percabulan atau perselingkuhan. Keluar masuk penjara karena perbuatan jahat yang sama. Dikucilkan oleh teman dan lingkungan karena perkataan dan perbuatannya yang selalu tidak menyenangkan. Sudah banyak nasihat dan teguran, tapi tidak dihiraukan. Akibatnya, Tuhan biarkan orang itu mengalami rupa-rupa masalah dan persoalan berat dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya, apa keuntungan bila umat mau mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama adalah pertolongan dan pembelaan Tuhan. Betapa indahnya jika umatnya mau mendengar dan menaati firman-Nya. Dikatakan oleh Tuhan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Ada dalam pasal 81 ayat 14-15a. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah, percobaan, ujian, dan peperangan dalam kehidupan. Namun berita baiknya, umat yang mau mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya, selalu ada pertolongan dan pembelaan dari Tuhan. Yang kedua, bila umat mau mendengarkan Tuhan, Mazmur 81 ayat 11 mengatakan,
Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Dan Mazmur 81 ayat 17 mengatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Allah menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani bila umatnya mau mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan kehendaknya. Dan apa yang Tuhan sediakan selalu yang terbaik, yang berkualitas seturut dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, dari belajar kitab Mazmur 81 ayat 9 sampai 17 ini, sikap hati apa yang akan kita benahi agar kata sekiranya tidak menjadi sesal karena harapan tidak terwujud. Namun sebaliknya, bagaimana caranya agar kata sekiranya berubah menjadi suatu harapan yang akan terwujud? Sekiranya, jika mungkin, jika kita masih diberi kesempatan, mari kita yang pertama selalu siapkan diri untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Cek diri kita masing-masing, adakah kita menulikan telinga dan tuli hati? Ataukah kita mau pasang telinga, hati untuk lebih peka mendengar suara Tuhan? Wahyu pasal 2 dan pasal 3 dalam surat-surat kepada 7 jemaat, Tuhan Yesus mengajak jemaat-jemaat untuk mendengarkan suaranya dan bertobat dari dosa-dosa mereka dengan mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 7 kali ayat yang sama ditulis persis ada di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang disembah. Jangan ada yang lain. Seperti Matius 4 ayat 10 dinyatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Tuhan Allahmu haruslah engkau sembah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadikan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita, bukan yang lain. Yang ketiga, percayalah kepada setiap janji Allah. Kita baca dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab janji-janji Allah betapa banyak pun jumlahnya, dalam Kristus adalah ya, dan dalam Dia semuanya adalah amin untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan khawatir, jangan takut tentang hari esok. Yang keempat, andalkan Tuhan, jangan andalkan pengertian sendiri. Mengapa? Karena pengertian kita sangat terbatas, padahal kita harus menghadapi banyak perkara yang tak terbatas, sungguh amat banyak di luar kemampuan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu buat kesempatan kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami siap untuk semakin banyak mendengarkan suara-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami memahami dan mengerti serta melakukan kehendak-Mu. Engkaulah satu-satunya yang pertama dan yang terutama dalam hidup kami, yang kami sembah dan kami muliakan.
Engkau satu-satunya yang kami percayai dan kami andalkan. Kami percaya segala sesuatu dari Tuhan, dan kami berharap segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti keluarga GPDI El-Siade Magelang seumur hidup. Dan keluarga GPDI El-Siade Magelang akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.